Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ahli ridho illahi ta'ala wa bisyafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila hadrati ba'is syafa'ah sayyidina al-mahbub Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khasah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita berdoa bersama sebelum memulai pengajian pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yassarallahul Qur'ana alayya wa anani ala tilawatihi wa qarrabali kulla ba'idin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina wadan, alladzina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman, bima dengan apa yang atau kepada apa yang unzila diturunkan, ilaika ilai kepada, kamu ilaika kepadamu, wama wadan ma apa yang unzila telah diturunkan, min qablika min dari qabli sebelum kamu, min qablika dari sebelummu, dari sebelum kamu, wabil akhirati wadan di dengan al akhirati hari akhirat, wabil akhirati dan dengan hari akhirat, hum mereka, yuqinuna mereka meyakini. Ulaika kita terjemahkan, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan orang-orang yang mereka beriman dengan atau kepada apa yang diturunkan kepadamu dan yang diturunkan dari sebelum dan yang diturunkan dari sebelummu, dan kepada hari akhirat mereka meyakini. Ulaika mereka itu ala hudan, ala berada, ala pada, hudan petunjuk, ala hudan berada petunjuk, berada pada petunjuk atau pada petunjuk. Mir rabbihim min dari Rabbi Tuhan him mereka, mir rabbihim dari Tuhan mereka, wa ulaika wa dan ulaika mereka itu hum mereka al muflihuna orang-orang yang beruntung.
ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itu berada pada petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Innalladzina, inna sesungguhnya, alladzina orang-orang yang kafaru mereka telah kafir, sawaun sama halnya, alaihim alai atas, him mereka, alaihim itu asalnya dari lafadz atau susunan kata ala huruf jar dengan him isim dhamir, dibaca ketika digabungkan alaihim, dijar majrurkan menjadi alaihim, alai atas, asalnya ala atas, him mereka, alaihim atas mereka. Aandartahu, apakah, andar peringatkan, engkau, hum mereka, aandartahu apakah engkau peringatkan mereka, am ataukah, lam tundirhum, lam tidak, tundir engkau peringatkan, hum mereka, lam tundirhum engkau tidak peringatkan mereka. La yu'minuna, la tidak, yu'minuna mereka beriman. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka kafir sama halnya bagi atau atas mereka. Apakah engkau peringatkan mereka ataukah engkau tidak peringatkan mereka, mereka tidak akan beriman. Khotama telah mengunci, telah menutup, telah menstempel, telah memberi cap, Allahu Allah, ala qulubihim, ala atas, ala terhadap, qulubi hati-hatihim mereka, ala qulubihim terhadap hati-hati mereka, wa ala sam'ihim, wa dan ala terhadap atau atas, sam'i pendengaran, him mereka, wa ala sam'ihim dan terhadap atau atas pendengaran mereka, wa ala absarihim, wa dan ala atas atau terhadap absari penglihatan-penglihatan, him mereka. Jadi absar itu jamak dari kata basorun. Kalau basor penglihatan, kalau absar jamaknya berarti penglihatan-penglihatan. Penterjemahannya diulang 2 kali, penglihatan-penglihatan, sama dengan qulub. Qulub itu lafadz qulubihim itu mufradnya qalbun, qalbun hati, satu hati, hati satu. Kalau qulubi, qulubun, quluban itu banyak, memiliki arti banyak, berarti diulang cara penerjemahannya, hati-hati begitu. Bisyawatun tutup, walahum wa dan la bagi. La di sini huruf jar, kadang dibaca kasroh,
kadang dibaca fathah. Lillahi, nah itu huruf jar lamnya. Lillahi, li bagi, lahum, la bagi, hum mereka, walahum dan bagi mereka. Adapun siksa, azimun sangat berat, sangat agung, sangat besar. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim isyawatu wa lahum adzabun alim. Allah telah mengunci, Allah telah menutup terhadap hati mereka dan terhadap pendengaran mereka, dan pada penglihatan mereka terdapat penutup, dan bagi mereka siksa yang sangat berat. Mari kita lanjutkan dengan pembahasan ayat per ayatnya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi pada ayat 3 sampai ayat kelima secara garis besar itu menjelaskan tentang ciri dari orang-orang yang bertakwa. Al-muttaqin, hudal lil muttaqin. Jadi ciri dari al-muttaqin pada pembahasan yang lalu, yu'minuna alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama adalah orang yang mengimani terhadap yang gaib. Satu. Yang kedua, wa yuqimunas sholata. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari sebagian yang telah kami anugerahkan terhadap mereka, mereka menginfakkan, mereka menafkahkan, mereka menyalurkan, mereka menghabiskan. Ini yang ketiga, yakni memberikan infak, menyalurkan infak. Jadi bersedekah, berzakat. Kemudian yang keempat, Allah menjelaskan tentang ciri orang yang bertakwa. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, yaitu orang yang mengimani terhadap apa yang telah diturunkan kepadamu Muhammad. Maksudnya mengimani terhadap Al-Quran, beriman terhadap Al-Quran. Itu yang kelima. 1, 2, 3, 4 ya. Yang keempat. Yang kelima, lanjutannya liru. Wa ma unzila min qablik, mengimani terhadap Al-Quran dan mengimani terhadap kitab-kitab yang telah diturunkan Allah sebelummu Muhammad. Maksudnya kitab-kitab yang terdahulu. Itu yang keempat. Seperti kitab Zabur, kitab Injil, kitab Taurat, ya. Dan mungkin juga dimasukkan adalah lembaran secara tersirat. Itu adalah lembaran-lembaran, ya, dari lembaran-lembaran yang pernah diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu. Suhuf, ya, sohifah atau suhuf yang pernah diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu. Kemudian yang kelima,
wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi dengan hari akhir mereka meyakini, mengimani terhadap hari akhir. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka orang yang bertakwa, yang dijelaskan ciri-cirinya secara rinci, ada 5 tadi. Allah mengatakan wa ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itulah orang yang mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka. Jadi kalau ingin mendapatkan petunjuk, syaratnya harus bertakwa. Ciri orang bertakwa 5 hal tadi. Itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Hanya beriman kepada akhirat tapi tidak memberi infak, tidak bisa. Tidak akan mendapatkan hudan, tidak akan mendapatkan petunjuk. Mempercayai hari akhir, mengimani terhadap kitab-kitab yang terdahulu, Al-Quran terdahulu, memberikan sedekah, menginfakkan sebagian hartanya dengan zakat, dengan sedekah, tapi tidak mendirikan sholat, tidak bisa. Tidak bisa mendapatkan hudan, kata Allah. Karena ini satu paket. 5 hal ini adalah satu paket. Ayatnya berbunyi ulaika ala hudan. Ulaika itu kembali kepada orang-orang yang memiliki sifat-sifat sempurna 5 tadi. Salah satu tidak bisa. Tidak hanya petunjuk yang didapatkan oleh orang yang bertakwa yang memiliki ciri 5 hal tadi. Allah akan memberikan sebuah bonus, wa ulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Dalam tafsirnya disebutkan ay an-najuna minas sukhti wal adab. Orang-orang yang selamat dari murka dan siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mendapatkan surga dan orang yang terhindar dari siksa neraka. Itu adalah al-muflihun. Itu bonus bagi mereka-mereka yang memiliki titel mendapatkan gelar muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kemudian lanjutan ayatnya sebagai pembanding dari surat Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 5. Setelah Allah menceritakan, membahas tentang orang yang bertakwa, lalu Allah memperbandingkan dengan orang-orang kafir. Jadi biar pembaca ini bisa membandingkan 2 hal ini. Apa yang menjadi ciri orang yang bertakwa, kemudian keberuntungannya yang didapatkan itu apa, cirinya seperti apa, ini dijelaskan oleh Allah. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, yang mereka kafir, sama halnya atas mereka. Apakah mereka engkau peringatkan, ataukah mereka tidak engkau peringatkan? Mereka tidak akan beriman. Jadi kita harus paham, ya,
bahwa di lingkungan sekitar kita itu juga terdapat orang yang memiliki karakter kafir, yang menjadi lawan kata dari muttaqin tadi. Jadi ada orang yang bertakwa, ada orang yang kafir. Yang bertakwa itu yang terbuka keimanannya kepada Allah, sedangkan orang kafir, al-kafirin, orang-orang yang tertutup keimanannya kepada Allah. Jadi di lingkungan sekitar kita juga ada orang-orang kafir. Dan orang-orang kafir itu cirinya sama. Kamu peringatkan, tidak kamu peringatkan, mereka nggak akan berubah. Mereka tetap kepada keyakinan mereka. Tidak bisa mereka kita goyahkan, tidak bisa mereka kita geser keimanan. Itu adalah sunatullah, kebiasaan Allah. Gak bisa kita membumi hanguskan keyakinan mereka. Itu gak bisa. Pasti ada orang-orang seperti itu. Ya. Jadi di mana ada orang yang bertakwa, di situ juga pasti ada orang yang menentang, orang yang tidak percaya. Di mana ada orang yang percaya, di lingkungan itu juga ada nanti orang yang bertakwa. Jadi tidak usah Anda khawatir. Kalau Anda baik, pasti Anda akan memiliki pendukung. Ya, Anda harus berbesar hati. Pasti Anda akan diberi pengikut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah Anda pasti akan diterima oleh mereka-mereka yang satu friend, yang satu free, yang satu bingkai, ya, yang satu jalur, yang satu Pak istilahnya, sinyal. Nah, sinyalnya sama pasti ada. Satu server itu ada. Yang beda server juga ada, gitu ya. Itu namanya sunatullah. Hidup itu seperti itu. Jadi tidak usah susah. Kalau misalkan dibenci oleh orang, ya berbeda dengan orang, ya itu hal yang biasa. Karena itu adalah bagian dari sunatullah. Ya. Jadi orang-orang kafir itu memiliki sebuah karakter, ya, berpendirian tidak bisa digoyahkan, tetap kepada pendirian asal, yaitu tidak mempercayai terhadap hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak percaya dengan Al-Quran. Kalau Anda sebagai pendai tidak akan mungkin bisa menerima materi dakwah Anda. Kemudian lanjutan ayatnya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Ini menjelaskan alasan kenapa mereka itu kok memiliki ciri kolot seperti itu, ya. Memiliki ciri opo itu angel digoyah nih, opo bahasanya, sulit untuk digoyahkan, tetap berpendirian yang kokoh pada pendirian yang salah, yang menyimpang. Itu juga karena Allah menghendaki mereka. Bahasanya di sini Allah telah mengunci. Nah, itu loh. Yang mengunci Allah. Tugas kita itu hanya menakut-nakuti, tahfif ya, khawafa, tahwifun. Nah, hanya menakut-nakuti. Terus basyirun itu kan nadhiro, basyiro wa nadhiro.
memberikan kabar gembira ya, dan memberi peringatan, nakut-nakuti. Jadi menakut-nakuti, kemudian memberi janji-janji surga gitu, kemudian mendapatkan kebahagiaan. Ya sebatas itu sudah, nggak bisa yang lain. Itu juga yang diimban oleh Nabi juga itu kok, basyiron wa nadhiron. Kembali lagi, jadi Allah telah mengunci, menstempel, menutup rapat terhadap hati mereka. Hatinya dikunci. Wa ala sam'ihim, menutup pendengaran mereka. Gimana? Mendengar tapi tidak bisa memahami dari isi yang didengar. Hatinya tertutup. Hidayah itu masuk dalam hatinya, tapi tidak bisa menembus qalbunya karena hatinya tertutup. Masuk tapi ditolak, ditutup, akhirnya mental, nggak bisa masuk. Wa ala absarihim, mata mereka terbuka secara lahiriah, bisa melihat, tapi tidak bisa memahami apa yang dilihatnya. Wa ala absarihim isyarah. Jadi dari semua sisi itu oleh Allah ditutup. Itu atas irodahnya Allah, atas irodah kudrohnya Allah, kehendak dan kekuasaan Allah. Jadi mendapati orang-orang yang seperti ini ya jangan susah, kemudian jangan minder, jangan berputus asa, jangan takut ya. Yang terpenting apa yang menjadi perintahnya Allah, tugasnya Allah dilaksanakan. Udah, apa kata Allah nanti? Apa kata Allah? Udah, yang penting diikuti. Hasilnya seperti apa, nanti akan terjadi peristiwa yang bagaimana, yang seperti apa, ya sudah kita jalani. Itu adalah proses kehidupan dan itu adalah sunnah. Kemudian dijelaskan bahwa orang yang memiliki ciri seperti ini ya, orang yang berkarakter kafir, orang yang napa niku bertitel kafir, yang memiliki ciri-ciri hatinya tadi tertutup ya, pendengarannya, penglihatannya, Allah akan menjanjikan. Kok menjanjikan? Allah akan mengancam. Nah, kalau tadi janji, orang yang bertakwa tadi diberi janji, diberi penghargaan. Kalau ini ancaman, Allah akan memberi ancaman, memberikan siksa, memberikan punishment. Walahum adzabun alim. Mereka akan mendapati siksa yang sangat berat, baik itu siksa di dunia, lebih-lebih siksa di akhirat. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Semoga pertemuan kita diberikan manfaat, diberikan keberkahan, dan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca alhamdulillah bersama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi